Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kapal besar Ramadan kini bukan akan tiba sejenak lagi, karena pada hari ini kita sudah ada di hari pertama Ramadan. Tanda-tanda Ramadan dan penuh berkah telah tersiar semenjak lama. Ramadan dengan membawa bermiliar berkah yang tidak dibawa oleh kapal-kapal yang lain. Umat Islam di seantero dunia telah menunggunya semenjak tahun lalu dan tak sabar lagi berjumpa dengannya, mengambil segala harta karun berharganya dan menanam investasi akhirat bersamanya. Dan jangan lupa, selama Ramadan kita mencari cintanya. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Selamat datang wahai penghulu bulan. Bulan yang disucikan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kaum muslimin menempa diri, meningkatkan amal salih dan menggapai puncak kemenangan. Ramadan memang istimewa. Pada bulan ini wahyu pertama kali diturunkan, dan pada bulan inilah kaum muslimin memperbanyak amal salih, menyucikan jiwa yang ternodai dari kotoran dan dosa, agar mereka kembali pada fitrahnya suci laksana bayi yang baru lahir, atau indah bagi kupu-kupu yang baru keluar dari kepompongnya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya biasa menyapa bulan 1000 bulan ini dengan sukacita. Semoga kita pun demikian, karena Allah menjanjikan surga bagi siapapun yang menyambut datangnya Ramadan dengan gembira. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka baginya surgaku. Bergembiranya saja sudah mendapatkan surga. Bagaimana tidak? Bagi Allah, orang tidak akan gembira akan datangnya Ramadan kalau bukan karena keimanannya. Pada bulan ini, Allah mempersiapkan berbagai keutamaan yang tidak dimiliki bulan-bulan lainnya. Allah menjanjikan akan melipat gandakan pahala. Pintu ampunan pun dibuka selebar-lebarnya. Walaupun kita berlumuran dosa, sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada lumuran dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, kalau selama ini kita merasa jauh dengan ampunan Allah, maka Ramadanlah saat yang paling tepat untuk mendapatkan kasih sayangnya. Di bulan Ramadan, Allah juga menganjurkan kita untuk sering bermunajat, memohon ampunan dan mendekat pada Allah. Ketika Ramadan datang, kita akan melihat beberapa hal, yaitu tak sedikit yang menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Bahkan dengan decakan ketidaksangkaan Ramadan tiba, sehingga ia berkomentar, lah sudah Ramadan lagi, aduh geuning geus asup puasa deui, alah geuning besok teh geus puasa deui. Dan sikap yang tercetus dari kaum muslimin adalah sebuah gambaran nyata keadaan kaum muslimin saat ini. Kaum muslimin yang menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan adalah sebagai umat Islam yang sudah memahami Islam dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan aplikasinya. Sedangkan kaum muslimin yang terkaget-kaget atau bahkan sedih dengan kehadiran Ramadan ini menggambarkan kondisi kaum muslim yang sedang sakit ruhaninya. Keislamannya mungkin hanya di KTP-nya saja. Jadi jangan heran jikalau mereka mengungkapkan perasaannya mengenai kehadiran Ramadan dengan ungkapan, lah udah Ramadan lagi, lah geus puasa deui, geuning geus datang Ramadan deui. Kita bandingkan dengan para sahabat Rasulullah dan salafus salih. Mereka
menyambut kehadiran Ramadan jauh hari. Mereka panjatkan doa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Ketika memasuki Rajab, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Sementara pasca Ramadan, mereka pun memanjatkan doa agar Allah menerima amal salih mereka selama Ramadan. Sebagai orang beriman, tentu kita harus bersikap seperti kaum muslim yang pertama, yaitu yang menyongsong Ramadan dengan penuh kegembiraan. Hal ini karena merupakan sikap yang dicontohkan para sahabat, salafus salih, tabi'in, dan seluruh kaum mukminin, yaitu sebuah sikap yang bergembira ketika Ramadan datang dan bersedih ketika Ramadan berakhir. Perasaan senang dan sedih merupakan refleksi dari keimanan seseorang, dan sikap ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Sementara takwa, inilah yang merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh seorang mukminin yang menunaikan ibadah saum. Hadirin rahimakumullah, orang yang tidak bergembira dengan kehadiran Ramadan boleh jadi karena tidak berniat menjadi orang yang bertakwa. Namun, satu hal yang harus kita perhatikan, sikap gembira dan sedih yang muncul ketika Ramadan hadir dan pergi belum tentu bisa dijadikan sebagai indikator bahwa ia beriman. Sebab kita tahu, para pebisnis non-muslim pun mereka sangat bergembira dengan kehadiran Ramadan. Kenapa? Karena berarti meningkatnya omset penjualan usahanya. Karena bagi mereka, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mengisi pundi-pundi keuangannya. Bulan Ramadan memang bulan berkah bagi siapa saja. Maka untuk itu, berbisnislah dengan Allah. Sekali lagi, berbisnislah dengan Allah. Niscaya Allah akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat di dunia dan akhirat kelak. Subhanallah, begitu banyak ya dan begitu besar keutamaan yang Allah siapkan bagi kita semua. Lalu apakah kita tertantang untuk meraihnya? Jawabannya pasti. Siapa yang tidak tergoda akan jamuan Allah? Tugas kita sekarang, bagaimana caranya agar tiap detik-detik Ramadan terisi dengan amal kebaikan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita, sehingga derajat takwa layak kita sandang, dan tentunya semoga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.